Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desri Retnoningsi dengan NPM 0320011996. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan lingkungan. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, perkembangan, dan mati, dan seterusnya, serta terkait berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik, baik itu positif maupun negatif. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia dapat mempengaruhi lingkungan karena manusia makhluk dominan di muka bumi ini, sehingga seluruh kegiatan manusia akan mengakibatkan perubahan lingkungan di sekitarnya. Manusia sedikit demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan di hutan rimba di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif ataupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dari perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidupnya untuk menyokong kehidupannya. Dampak positif dan negatif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Berpengaruh bagi manusia karena manusia mendapatkan keuntungan dan perubahan tersebut, dan berpengaruh tidak baik karena dapat mengurangi kemampuan alam lingkungan hidup untuk menyokong kehidupannya. Manusia bertindak sosial dengan cara memanfaatkan alam dan lingkungan untuk menyempurnakan serta meningkatkan kesejahteraan hidupnya demi melangsungkan hidup sejenisnya. Manusia mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem habitat manusia itu sendiri. Tindakan-tindakan yang diambil atau kebijakan-kebijakan tentang hubungan dengan lingkungan akan berpengaruh bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Adapun dampak negatif berpengaruh manusia terhadap lingkungan seperti dibicarakan sebelumnya, bahwasannya manusia sebagai makhluk sosial hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan akibat buruk dan perbuatannya tersebut. Berikut adalah dampak negatif yang ditimbulkan dari keegoisan manusia itu sendiri, antara lain yang pertama, eksploitasi yang melampaui batas sehingga persediaan sumber daya alam makin menciut atau depletion. 2. Punah atau merosotnya jumlah keanekaan jenis biota. Yang ketiga, berubahnya ekosistem alami yang menatap dan seimbang menjadi ekosistem binaa yang tidak menatap karena terus-menerus memerlukan subsidi energi. Tetapi di balik itu semua, kita sebagai makhluk sosial dapat mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang lebih parah lagi, yaitu dengan cara yang pertama, melakukan eksploitasi sumber daya alam secara tepat dan bijaksana, terutama SDA yang tidak dapat dipengaruhi. Yang kedua, mengadakan penghijauan dari rebiosasi untuk menjaga kelestarian keanekaragaman jenis flora serta untuk menjaga terjadinya erosi dan banjir. Yang ketiga, melakukan proses daur ulang serta mengolah limbah agar kadar bahan pencemar yang terbuang ke dalam lingkungan tidak melampaui nilai ambang batasnya. Peranan manusia dalam lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk-makhluk hidup lainnya, karena manusia secara kodrati diberi akal budi yang memungkinkan adanya kebudayaan titik lingkungan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama lingkungan biotik, yang kedua abiotik, dan yang ketiga lingkungan buatan. Manusia sedikit
demi sedikit mulai menyesuaikan diri pada alam lingkungan hidupnya maupun komunitas biologis di tempat mereka hidup. Titik perubahan alam lingkungan hidup manusia dampak jelas di kota-kota dibandingkan dengan pelosok di mana penduduknya masih sedikit dan primitif. Lanjut, langkah-langkah konkret dalam mengurangi masalah lingkungan hidup antara lain menciptakan peraturan standar yang mengatur segala seluk-beluk wisata pendirian pabrik atau industri. Yang kedua, adanya perencanaan lokasi industri yang tepat. Yang ketiga, memilih proses industri yang minim polusi dilihat dari bahan baku, reaksi kimia, penggunaan air, asap, penyimpanan bahan baku dan barang menjadi, serta transportasi dan penyuluhan buangan. Baik, sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila ada hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.